Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita saling mewasiati diri kita, mewasiati keluarga kita, mewasiati teman-teman dan sahabat-sahabat kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar supaya kita selamat di dunia wal akhirah. Tidaklah mungkin kita bisa meningkatkan keimanan kepada Allah tanpa dengan adanya penambahan ilmu syariat. Makanya sangat penting bagi kaum muslimin untuk memahami Al-Quranul Karim sebagai sebuah kitab yang memberikan petunjuk kepada kita semuanya tentang jalan yang lurus, tentang arah kehidupan kita, baik dalam segala macam urusan dunia. Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang akan menjadi penerang kepada kita tentang terkait segala macam urusan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Untuk itu penting untuk kita berusaha mentadaburi maknanya, mentadaburi isinya, agar supaya kita tidak mudah disesatkan oleh orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan kita. Kita akan lanjutkan kajian Al-Quranul Karim tafsir. Kemarin sudah sampai kepada ayat yang ke-168 kalau nggak salah. Kita akan lanjutkan surat Al-A'raf mulai dari ayat 168. InsyaAllah kita akan bahas beberapa, kita baca terlebih dahulu. Ya benar. Mulai dari 168 kita latihan membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فخلف من بعدهم خلف ورثوا
الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فعتبه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Perhatikan di sini ya, ada tanwin ketemu ya, bacanya harus masalanil, lanjut. Sa'a masalanil qawmul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Alhamdulillah nggih. Wis akeh sing lancar nggih. Kalau sering insyaallah lancar. Jamaah rahimakumullah, kita coba mempelajari maknanya. Pada ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat yang 164, 65, 66, Allah sudah menceritakan tentang sebagian dari Bani Israel ya, yang sudah melanggar ketentuan yang sudah ditentukan untuk mereka. Akan tapi mereka tetap melanggar aturan, yaitu mereka mencari ikan di hari yang diharamkan untuk mencari ikan. Makanya di akhir ayat yang ke-166, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Mereka dijadikan oleh Allah menjadi seekor monyet yang hina. Ya. Ketika seseorang, sebenarnya ini sarkasam ya, sindiran kepada kita. Kalau seorang itu ketika sudah tidak mau diomongi, ya, berarti dipadaklah karo. Ya, kalau Bani Israel ini benar-benar kejadian, ya, Bani Israel, ya, laknatul, mereka yang melanggar, kaumnya Nabi Musa yang melanggar benar-benar dirubah menjadi kera-kera yang hina. Kemarin sudah kami jelaskan, ya, para ulama. Ada yang menafsirkan benar-benar berubah wujud fisiknya menjadi kera. Ada yang menafsirkan manusia tapi ya monine kayak ketek, ya, manusia tapi suaranya beker-beker, suka garuk-garuk dan sebagainya. Itu seperti itu. Ya, dua-duanya bisa dibenarkan. Ya, karena Allah tidak merinci dan Rasulullah juga tidak merinci secara detail. Kita anggap dua-duanya bisa saja terjadi. Ya, yang jelas kita harus imani bahwasanya hal tersebut bisa terjadi dan juga bisa terjadi hari ini. Terjadi hari ini ketika ada orang-orang yang melanggar perintah Allah. Ya, ini kan kasusnya mereka menantang. Ya, sudah jelas-jelas dilanggar, akan tapi mereka malah
sudah jelas-jelas dilarang, akan tapi mereka melanggar, bahkan mengajak orang lain ikut untuk melanggar. Ini nantang dengan kekuasaan Allah, sehingga mereka benar-benar dirubah menjadi kera monyet-monyet yang hina. Lalu di ayat berikutnya Allah berfirman, wa ittadzana rabbuka, ketika Allah mengumumkan, ketika Tuhanmu mengumumkan, la yab'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamah, semua akan membangkitkan bagi mereka sampai hari kiamat, kepada Bani Israel, kepada Yahudi, ya, ini kepada keturunan Bani Israel sampai hari kiamat. Apa yang akan diutus oleh Allah? Mayyasumuhum su'al azab, orang-orang yang akan memberikan kepada mereka Yahudi adalah su'al azab, azab yang buruk. Panjenengan kalau membaca sejarah orang-orang Yahudi dari zaman dahulu, ya, mereka banyak diazab oleh Allah tabarak wa taala. Ketika datang Islam mereka diperangi, bahkan ketika masa-masa panjenengan tahu Hitler nggih, Nazi, itu orang Yahudi dimusnahkan, ya, diuber-uber, gitu. Ini sadaqallah, benar apa yang disabdakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga orang Yahudi mereka tercerai-berai. Di akhir sekarang ini, setelah Perang Dunia Kedua, ketika Nazi dan Hitler sudah selesai, orang Yahudi ini berusaha untuk balik maring Palestina, ya. Orang-orang yang sudah terpencar-pencar, mereka berusaha kembali ke Palestina. Qadarullah, Bani Israel ini yang tersisa di antara generasi mereka adalah orang-orang yang memang diberi kelebihan secara ilmu. Mereka pintar-pintar, dan ini kuat. Ya memang ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga walaupun mereka tadinya sedikit, mereka sedikit demi sedikit masuk ke Palestina. Padahal di Palestina sudah ada negara pada waktu itu, ya. Semending tanahnya mipil direbuti sampai hari ini. Gitu. Ini yang terjadi. Dan kelak di menjelang hari kiamat, ya, azab Allah yang dikabarkan kepada kita akan terjadi. Sebagian besar orang Yahudi ini nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Ini yang kemarin sudah pernah kami bahas ketika kita membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antara ciri-ciri atau kelompok-kelompok pengikut Dajjal, masih ingat? Di antaranya adalah orang Yahudi. Yang kedua, kaum wanita. Okay. Di antara kebanyakan pengikut Dajjal itu yang di antaranya adalah orang Yahud, dan kebanyakan adalah kaum wanita. Karena Dajjal ini sosok yang sangat luar biasa. Ya, Dajjal itu kalau ngomong memegang sampah, kalau mau dirubah jadi roti, benar-benar berubah jadi roti, bukan sulap, bukan sihir. Itu benar-benar terjadi. Banyak orang yang takjub menganggap bahwa Dajjal ini adalah Allah. Jangankan seperti itu, kita lihat contohnya saja Bani Israel dahulu. Anak sapi yang dibuat sendiri saja disembah, apalagi Dajjal mempunyai kemampuan yang luar biasa, bisa membangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur seolah-olah. Karena Dajjal tidak punya kemampuan membangkitkan orang yang mati dalam kubur, akan tapi Dajjal mempunyai kemampuan untuk membuat syaitan malik rupa jadi wong-wong sing wis mati. Itu gambarannya seperti itu. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah,
Dajjal mempunyai kemampuan untuk membangkitkan orang-orang tua kita, ya. Tapi sejatinya itu bukan orang tua kita yang bangkit, akan tapi syaitan yang menyerupai orang tua kita. Kalau kita orang yang beriman sudah tahu. Ya, kalau orang yang imannya cetek, imannya lemah, dia pasti akan apa ya? Akan takjub. Sehingga menganggap Dajjal ini adalah Tuhan itu sendiri. Makanya sekarang ini yang muncul kebanyakan adalah Dajjal kecil, ya, tukang sihir, dukun, paranormal yang mengaku-ngaku bisa, ya, sesuatu yang ajaib. Itu padahal itu semuanya adalah lombo. Panjenengan tidak usah tertipu, jangan mudah tertipu. Ya, ketika melihat sesuatu, bahkan ya, ketika melihat orang bisa terbang, ya, orang bisa berjalan di atas air. Prakata Imam Syafi'i, lihat dulu kesehariannya, dia sholatnya bener apa enggak, dia sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak. Ketika itu tidak, itu berarti semuanya dari syaitan. Itu sudah sering kami sampaikan. Apalagi ada orang-orang yang mengaku-ngaku dapat melihat hal-hal yang gaib, itu orang tidak waras. Kalau panjenengan waras pasti tidak akan bisa melihat. Itu. Ya, kalau kita panjenengan, kita semuanya ya, kok sering melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat, itu punya penyakit. Harus dibuang, bukan dipelihara. Mindsetnya harus dirubah, ya. Karena orang seperti itu ya ajak saja, orang itu saja. Ada sesuatu penyakit dalam pemikirannya. Itu harus diperangi, harus diobati dengan cara membuat kita memahami akan hakikat segala sesuatu. Itu. Kita kembali ke ayat yang kita lanjutkan. Inna rabbaka lasari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu sungguh cepat siksanya. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia juga maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, Allah maha cepat siksanya, maha keras siksanya, akan tapi Allah juga maha pengampun lagi maha penyayang. Selagi nyawa kita belum lepas dari badan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat sebesar apapun dosa kita. Jangan sampai ya kita mati dalam keadaan belum diterima taubat kita, atau kita masih melakukan dosa-dosa besar. Lanjut, Allah masih menceritakan tentang Bani Israel. Wa qata'nahum fil ardi umama, dan kami bagi mereka Bani Israel ini, Yahudi ini, di dalam dunia ini umaman, menjadi umat-umat, menjadi suku-suku. Ya, ada kemarin sudah dibagi dalam ayat yang lain menjadi 12 suku besar. Akhirnya turun menjadi bersuku-suku di antara Bani Israel ini. Kata Allah Azza wa Jal, minhumus salihun, di antara mereka ada orang-orang yang salih. Wa minhum dzuna dzalik, dan di antara mereka yang tidak begitu, tidak salih. Artinya tolih. Ya, ada yang salih, ana sing ora salih. Ana sing iman, ana sing kafir. Itu. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un, dan kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan agar supaya mereka mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu. Ujian dari Allah adalah agar supaya kita mau merenungkannya,
agar supaya kita mau kembali ke jalan yang benar. Kadang kalau uripe seneng terus ya, itu biasanya ibadahnya mandan ngedap ya, tapi yang lagi mandan orde duit kayak sregep ngibadah. Gini apa nggih? Biasanya seperti itu nggih. Angger lagi banyak masalah wis salat rajin ya, tahajud rajin, tapi angger lagi duit akeh langka masalah ta. Kelawan. Jangan seperti itu. Tapi memang kehidupan dunia seperti itu. Allah memberi ujian kepada kita agar supaya kita sadar bahwa urip itu kadang sehat, kadang sakit, kadang senang, kadang sedih. Eta. Kadang nang dhuwur, kadang nang isor. Ya geneng dhuwur aja kemampang nggih. Karena mudah saja bagi Allah untuk menjatuhkan seseorang. Kita lanjutkan. Fa khalafa min ba'dihim, dan menggantikan sesudah mereka generasi yang terdahulu. Khalfun warisul kitab, ya, generasi pengganti yang mereka mewarisi Alkitab. Ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka mengambil arada hadzal adna, maksudnya mengambil lebih mementingkan kehidupan dunia. Itu. Mereka mewarisi Alkitab, akan tetapi mereka mementingkan kehidupan dunia. Itu. Para ulama tafsir mengatakan ini dimaksud adalah orang Nasara, ya. Akan tapi secara umum lebih umum lagi. Ini juga berlaku bagi kita kaum muslimin. Barang siapa yang mereka mempelajari Al-Quran dengan tujuan arada hadal adna, untuk tujuan duniawiyah, ini sama makanya. Mewarisi Alkitab, memahami Al-Quran, memahami kitab suci, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi untuk misalnya, ya, untuk apa biasanya? Ya, untuk mencari penghidupan, ya, untuk biar dianggap apalah, atau yang lain dengan tujuan dunia ini. Ini semua diancam oleh Allah bagi orang-orang yang menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Akan tapi mereka berkata, kata Allah, wa yaqulun, mereka berkata, sayughfaru lana, kami akan diampuni nanti. Wa ya'tihim aradun misluhu ya'khudhu, ketika diberikan kepada mereka harta yang banyak lagi, mereka ambil lagi. Ya, semening diambil ngedewai maning Arab, tetap diambil lagi. Gitu. Ya namanya harta ya, langka cukup ini. Ya pada hari ini ya banyak ketika dipanggil untuk ngisi pengajian, ya ngomongnya sih seikhlasnya nggih. Suwe-suwe ngregan agar orang sekian juta orang gelem mangkat. Itu sudah banyak terjadi di kaum muslimin. Itu sudah terjadi zaman dahulu, ya. Sudah diberitakan oleh Allah Jalla wa Jalla dalam Al-Quran, itu akan terjadi, siklus ini akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu Allah melanjutkan, alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab, bukanlah sudah diambil atas mereka perjanjian di dalam Alkitab, alla yaqulu 'alallahi illal haq, tidaklah mereka tidak boleh mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Wa darasu ma fihi, dan mereka sudah mempelajarinya, ya. Rasul, mereka mempelajarinya apa-apa yang ada di dalam Alkitab.
Lalu Allah melanjutkan, "Wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun." Dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah mereka tidak punya akal? Apakah mereka tidak mau mempergunakan akalnya? Bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia sifatnya sementara. Ya, semuanya sementara, sugih ya sementara, gagah ya angger esi enom, gimana betul? Ayu ya angger esi enom, bistuwata ya peot. Kita harus tahu dunia itu. Tapi di surga lah, panjenengan di surga gagah ya awet, cantik ya awet, selamanya tidak akan berubah. Kalau di dunia berapa lama kita bisa kita lagi tenar-tenarnya, berapa lama panjenengan tenar, panjenengan kaya, berapa lama panjenengan bisa kaya. Makanya kalau ada orang-orang yang sombong, menyombongkan diri, gari ditonton baik, Arab tekan kapan golita yang sombong. Gitu bang, kita yang sudah senior ya sudah sering melihat perputaran. Ya tidak usah jauh-jauh, yang dahulunya di atas sekarang lagi di bawah, kadang lagi ditek-itek barang. Itulah dunia perputarannya. Semuanya semu. Makanya kata Allah, "Waladdarul akhirat khairul lil ladzina yattaqun." Sungguh kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Kata Allah, "Walladzina yumassikuna bil kitab." Orang-orang yang berpegang teguh, mereka memegang kitab. Memegang, kalau kita ini bercerita tentang Bani Israel, mereka memegang Taurat, memegang hadis-hadis ya, sama saja dari Nabi Musa, ya, tuntunan-tuntunan Nabi Musa. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Wa aqamus shalah, dan senantiasa mendirikan salat. Inna la nudhi'u ajral muslihin, dan sungguh kata Allah, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang muslih, orang-orang yang muslih, ya berbuat baik. Lanjutkan sedikit. Lalu berikutnya Allah mengingatkan kembali kepada Bani Israel, wa id nataqna jabala fawqahum, ketika kami angkat jabal, gunung Tur diangkat oleh Allah. Bani Israel dikumpulkan di di Palestina waktu itu, dan kata para ulama benar-benar diangkat. Bukit Tur ini benar-benar diangkat di atas mereka. Ka'annahu dullatun, kata Allah, seolah-olah gunung ini menjadi awan di atas mereka. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka Bani Israel pada saat itu mereka menganggap ini akan ditimpakan kepada mereka. Ketika mereka disumpah oleh Allah, diambil janjinya oleh Allah, gunung Tur Sina diangkat oleh Allah di atas langitnya orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang Bani Israel pada saat itu. Janjinya kata Allah, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Ambillah apa-apa yang diberikan kepada kalian dari Alkitab At-Taurat ini, biquwwah, dengan kuat, genggam, pelajari, amalkan isinya maksudnya. Ya, jangan sampai melenceng. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya agar supaya kalian bertakwa. Ya, sambil diangkat di atas mereka Bukit Tur Sina, seolah-olah seperti awan yang mau turun hujan. Bani Israel panjenengan ketika melihat sebuah mukjizat yang seperti itu di Nabi Musa, sudah barang tentu kita
sangat-sangat ketakutan nggih. Kalau kita mengalaminya. Ya. Gambarannya angger apa namanya kita mengalami mungkin ya langsung tunduk patuh ya. Langsung apa namanya rajin sekali beribadah. Akan tetapi panjenengan tidak boleh berasumsi seperti itu, karena orang-orang yang mengalaminya itu sendiri, di antara mereka ada yang solih, ada yang tidak solih. Jadi kita harus bersyukur saja dengan keadaan kita sekarang, walaupun kita tidak mendapati mukjizat para nabi dan rasul, kita tetap diberi keimanan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Itu sama seperti kita ya, kita terlahir sebagai orang Jawa, maca Al-Quran terbata-bata nggih, artinya ya ngerti-ngerti semending-semending ya, tapi alhamdulillah kita beriman kepada Al-Quran. Coba panjenengan bayangkan Abu Jahal, Abu Lahab, wong Arab, ngerti Arab, pamane Rasulullah nggih, tapi tidak beriman. Itu ya, orang-orang kafir Quraisy. Hampir sekarang orang Arab itu tidak Islam semuanya. Ya, ada orang-orang Arab yang beragama Nasrani, beragama apa namanya Yahudi. Mereka berbahasa Arab, mereka bisa membaca Al-Quran, yang ngerti artinya, akan tapi tidak diberi keimanan. Makanya kita bersyukur. Ya, kita wong Jawa, wong Cikadu, bahasa Arab yang ngerti kursiun mejaun kursiun, jadi anggar mejaun eta. Tapi alhamdulillah kita diberi hidayah. Dua ayat lagi. Lalu Allah menceritakan tentang keadaan kita. Setelah mengingatkan tentang Bani Israel, Allah mengingatkan tentang keadaan kita sewaktu masih berada di rahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ya, ketika kami Tuhanmu mengambil dari keturunan anak-anak Adam, dari punggung mereka. Ya. Dzurriyyatahum, keturunan mereka. Maksudnya ketika masih berada di dalam rahim. Wa ashhaduhum ala anfusihim, dan menyaksikan kepada mereka atas diri mereka sendiri ketika diberi ruh oleh Allah. Ruh tersebut sudah ditanya oleh Allah tabaraka wa taala, alastu bi rabbikum, kata, bukankah saya Tuhanmu? Ketika ruh dimasukkan ke dalam apa namanya janin yang berumur 4 bulan, sudah disumpah oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukanlah saya Tuhanmu? Apa jawaban kita semuanya? Qalu bala, benar, syahidna, kami bersaksi. Jadi pada prinsipnya semua manusia lahir dalam keadaan mengimani bahwa Allah itu adalah Rabbnya. Ini maksudnya. Kenapa Allah berbuat demikian? Kata Allah, antaqulu yaumal qiyamah, agar supaya kamu tidak ngeles pada hari kiamat. Kamu berkata, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami lalai, kami tidak mengerti bahwa Engkau adalah Tuhanku. Nanti ketika di yaumul qiyamah, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak punya alasan, karena dahulu sebelum dilahirkan ke dunia sudah disumpah oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukanlah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna, kita semuanya seperti itu. Ya, ketika ditiupkan ditiupkan ruh ke dalam janin, setiap manusia disumpah terlebih dahulu ruh tersebut bahwasanya untuk mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kalian semuanya. Sehingga mereka tidak punya alasan. Saya tidak tahu ya Allah, ketika orang-orang kafir mereka besok ditanya,
di hadapan Allah, mereka tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak karena pada prinsipnya mereka menyadari. Ya, bahkan orang-orang kafir, orang-orang sing ora dalam salat, angger kenang apa-apa yang nyebutnya ya apa? Ya Allah, biasanya nggih banyak di antara mereka. Itu masalah menyebut ya Nyai Roro Kidul ya ora ya. angger angger lagi susah biasanya walaupun ora salat ya biasanya nyebutnya ya Allah, mengakui sebenarnya secara fitrah manusia itu mengakui, hanya mereka tidak mau tunduk kepada Allah. Atau mereka berkata, atau engkau mengatakan, innama asyraka abauna, sesungguhnya bapak-bapak kami sudah musyrik min qablu, sebelumnya, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami ini keturunan mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah engkau ya Allah akan mengazab kami dengan sebab perbuatan orang-orang yang batil dari generasi orang-orang tua kami? Ora adil ya Allah. Ya, nyong bapak biunge musyrik, bapak biunge ora tahu salat, masa nyong Arab diazab ya Allah? Ora adil itu, mereka berkata demikian. Tapi kan sudah disumpah oleh Allah bahwasanya Allah itu Tuhanmu dan kamu ini manusia diberi bekal yang banyak oleh Allah yang cukup untuk bisa mengetahui bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, kita terlahir ke dunia, ya, diberi hidayah oleh Allah, diberi kemampuan akal, diberi hati, diberi mata, diberi telinga, semuanya gunakan untuk mencari kebenaran dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Aja beralasan saja, ini alasannya orang-orang kafir seperti itu. Nya orang arti apa ya Allah? Bekot dewai meripat, dewai kuping, dewai akal, dewai hati, diberi sehat, diberi sempat, kok beralasan? Itu nanti dia memiliki kiamah itu seperti itu. Maunya kita beruntung, ya, dirahmati oleh Allah, diberi hati yang legowo, bisa menerima hidayah, mau mempelajari Al-Quran. Di akhir ayat Allah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami agar supaya mereka kembali. Ya, baik kita kaum muslimin rahimakumullah. Ya, setiap kita membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, kita buka hati kita lebar-lebar untuk menerima kebenaran, senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar supaya dijadikan keimanan ini indah di dalam hati kita, dijadikan kita mencintai ilmu, mencintai kebenaran. Karena kalau hati kita tidak diberi hidayah, kita pasti akan cepat sebentar juga bosan. Sebentar juga bosan. Tapi ketika Allah sudah memberikan kelezatan keimanan, insyaallah kita akan tetap bersemangat, tetap mempunyai keinginan untuk mempelajari Al-Quran. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Ya, hati kita menjadi punya wawasan, pemikiran kita banyak wawasan, sehingga menghadapi segala macam permasalahan di dunia kita bisa berjalan dengan tenang, tidak takut, tidak mudah-mudahan ya tidak tergoda oleh godaan-godaan syaitan. Nih, senantiasa Allah berusaha menjelaskan agar supaya kita semuanya kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Ini karena Allah sangat mencintai kita.
Ya, Allah memberikan ini semuanya karena ketika kita tidak mendapatkan rahmat Allah dan kita di akhirat menjadi orang yang sengsara atau cilaka, itu azab Allah sungguh sangat pedih, sangat keras, dan sifatnya adalah kekal. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan sampai ayat yang ke-174. InsyaAllah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.